Menurut kalian gimana? Gampang apa susah juga? Tetap susah semua Pak. Oke, kalau gitu untuk tes yang easy dulu. Kira-kira dari kalian ada yang mau gini? Kayak demoin terus ngejelasin bikinnya kayak gimana? Halo? Ya, Kak. Ya, Mas. Ada yang minat tukar relawan untuk ngejelasin yang dibikin kayak gimana untuk tes easy yang gampang? Boleh nih, Kak. Ya, coba di-share kalau gitu. Di share screen ya. Ya, Tapi kode saya masih jelek nih. tak apa. Coba dijelasin juga alurnya kayak Jadi, gimana. yang pertama di sini kan ada variable number yang isinya tuh inputnya. Jadi nomor dari 1 sampai 10. Nah, terus yang pertama saya bikin variable result terbuat nampung nilai ganjil sama genapnya. Yang kedua saya bikin variable event buat nampung genap. Yang ketiga variable out buat nampung ganjil. Pertama saya buat pengulangan untuk si numbernya ini, si inputnya ini. Terus di sini saya seleksi kalau inputnya bisa modulus 2 bakal masuk ke variable event yang ini. Seterusnya kalau modulus 2-nya selain 0, dia bakal masuk ke variable out. Nah, habis selesai pengulangannya ini, udah selesai semua, baru saya push variable event sama out-nya ke variable result-nya. Jadi ditampung di variable result, terus saya return si result. Itu sih, Kak. Oke, persentase itu dia ngapain ya? Ini modulus, Kak. Ini sisa bagi. Jadi kalau nomornya ini dibagi 2, sisanya 0, jadi berarti dia angka genap. Modulus itu lebih ke sisa kurang sih, bukan sisa bagi. Jadi kan misal dia Ya, sisa kurang berat. misal dia 2, modulus 2 berarti kan 2 dikurangi 2 0. Terus kayak 4 juga 4 dikurangi 2 terus sampai hasil yang terakhir itu dia 0 apa enggak? Ya. Ya. Oke. Yang lain ada approach yang beda nggak? Teman-teman yang lain? Bedanya cuma di variabel aja sih. Berarti konsepnya sama-sama ya, mirip-mirip ya. Oke, kalau yang medium ada yang minat buat nunjukin yang dibikin kayak gimana? Saya boleh, Mas? Boleh? Coba bisa. Udah kelihatan belum, Mas? Udah. Nah, di sini kan ada variabel student yang isinya beberapa objek dibungkus di dalam array. Nah, lalu di sini disediakan function result. Di dalam function result ini kode dituliskan itu saya menampung untuk memfilter dari data yang ada di variable student ini menggunakan metode filter pada JavaScript. Metode filternya mengacu kepada skor. Jadi yang diinginkan kan skornya harusnya yang keluar 85 sama skor 90. Jadi saya berikan kondisi ketika filternya itu skornya lebih dari 80. Lalu saya return filternya.
dan di konsol dan dipanggil functionnya, hasilnya seperti ini. Oke, berarti langsung pakai filter ya. Iya. Oke. Kalau teman-teman yang lain pakai filter juga semua? Saya beda sih Kak. Kayak gimana jadinya? Boleh share screen? Boleh. Oke. Buat nampung si rata-ratanya, jadi caranya tuh Halo. Baru tes. Ya. Kedengeran ya? Ya udah. Oh ya. Jadi di sini kan saya bikin variabel mean buat nampung si rata-ratanya. Terus saya bikin perulangan di sini sebanyak input yang di variable student objek ini. Terus si mean-nya ini rata-ratanya ini saya dapat dari penjumlahan skor semuanya ini dibagi length-nya, dibagi 4 gitu. Jadi 90 dibagi 4 dimasukin ke mean, terus ditambah 75 dibagi 4 dan seterusnya. Yang hasilnya jadinya 82,5. Terus di sini saya bikin if kalau misalnya pengulangannya udah selesai. Terus saya seleksi lagi di sini buat skornya. Kalau skornya lebih dari mean, ya, lebih dari 82,5 tadi, di variable result ini saya push namanya nih objek-objek yang skornya lebih dari 82,5, lebih dari meannya tadi. Ya hasilnya Sherlock sama si Budi ini. Jadi saya return di variable result. Itu aja sih. Berarti ini coba lihat lagi kodenya. Berarti kan min-nya itu, nilai min itu rata-rata nilainya dia gitu. Ya, ngambil dari skornya ini Kak. Jadi skornya ini semua dijumlahin, baru dibagi 4 kayak gitu. Tapi kan itu min-nya kamu tambah pas looping studentnya itu sendiri. Halo? Tes. Ya. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Tes. Ya, jadi si nilai meannya ini ngambil dari skor masing-masing objeknya. Jadi mereka dimasukin ke mean, baru dibagi 4. Selanjutnya ditambahin lagi, dibagi 4 lagi. Gitu. Hasilnya 82,5. Looping pertama student. Skornya student itu dibagi jumlah student kan. Dibagi student like-nya kan 4. Ya. Berarti kan looping pertama, skor yang pertama berapa? Skor yang pertama itu 90. Oh, kamu 2 tingkat gininya loopingnya. Ya, 2 tingkat. Coba hasilnya gimana? Hasilnya, bentar saya nggak pakai Node.js soalnya. Bentar Kak. Hasilnya Sherlock sama Budi jadinya. Terus coba lihat kodenya kok agak gimana gitu, aku lihat loopingnya. Berarti kan looping pertama dia looping sejumlah student, terus looping kedua looping sejumlah student lagi kan? Ya gitu. Yang pertama nih buat nentuin rata-rata, yang kedua nih buat nentuin si resultnya yang lebih dari rata-ratanya. Oke, kalau yang lain ada lagi approach yang beda?
Oke, kalau sama, jadi gini, pertama yang jawabannya Hendro itu uh, bisa dibilang kayak gitu, cuma kan kamu nilai minnya tuh di statik jadinya tuh, jadi pasti 80. Kalau misalnya ditambah lagi student lagi satu kan bakal beda, dia bisa nilai rata-ratanya, nilai tengahnya kayak gitu loh. Nah kalau untuk yang cuma udah bagus sih pakai gini for each, itu kan array function biar lebih enak kita bacanya juga, itu helper dari JavaScript-nya. Terus kalau untuk punyanya Chris Diva itu konsepnya benar, jadi dicari dulu minnya di atas, terus baru di bawah di looping untuk nentuin studentnya ini masuk nggak ke nilai minnya dia, nilai tengahnya. Cuma kan yang aku agak bingung itu 2 kali looping 2 tingkat. Jadi yang pertama tujuannya cuma nyari min, tapi di dalam looping yang pertama itu jadi kayak 2 kali dia muter. Muter pertama itu udah dapat min, udah dapat studentnya, terus lagi dia muter ke jumlah student. Jadi sebaiknya tuh dia kayak dipecah gitu loh, yang looping pertama khusus buat nyari minnya aja, looping yang kedua itu baru nyari student yang di atas minnya kayak gitu. Nah untuk Chris tadi kok pakai for loop biasa, belum pernah pakai gini ya, pakai function ya? Belum pernah pakai arrow function saya. Biasaan PHP kayaknya ya. Halo. Ya. Halo. Tes. Ya. Ya, belum pernah saya pakai arrow function. Belum pernah. Kebanyakan di PHP dulu ya, basicnya ya. Soalnya dulu sempat belajar PHP dikit sih. Ya. Oh ya udah, nggak apa sih. Untuk yang hard ada yang mau nunjukin approach-nya kayak gimana? Ini kalian yang lain bikin kan ya, ngerjain ya? Halo, Riko mau share screen? Halo, belum Kak, yang ketiga nggak nyampe tadi waktunya. Oh, terus yang udah yang ketiga ada? Atau belum ada yang bikin yang ketiga? Halo? Ya, kalau saya belum bikin sih Mas. Oke, Hendro, Riko belum. Yang lain? Belum juga Mas. Itu belum karena kepentok di soal lain, apa karena kesulitan di soal yang susah? Kesulitan di soal yang susah ini. Kepentok sih Mas. Kepentok di soal ini apa soal yang sebelumnya? Di sebelumnya. Oke, berarti gimana? Oke, coba share screen gini. Aku mau nanya dulu. Coba kalian hidupin kamera maksudnya. Halo. Yang soal pertama belum selesai siapa? Coba angkat tangan. Soal yang easy. Oke, kalau Abdul gimana? Nggak kelihatan kameranya. Fania belum juga ya?
Belum, Pak. Oke. Nggak kelihatan apa? Halo? Halo, guys. Abdul, yang soal pertama belum ya? Soal pertamanya udah. Oke. Kalau Ilham, nggak kelihatan tadi share-nya soalnya. Ngomong satu udah dikerjain sih Mas, tapi belum tahu benar atau enggak gitu. Oke. Tapi udah kamu coba kan hasilnya? Belum sempat sih Mas. Selesai yang easy langsung pindah ke medium tadi. Dibiasain gini ya, ngetes ya. Soalnya kan kalau kita cuma bikin tapi nggak ngetes kan belum tahu hasilnya gimana. Ya. Baik Mas, siap. Oke. Kalau Trisna? Halo? Oh, udah belum? Gimana? Nggak kedengeran? Halo? Oke, nggak ada jawaban. Tapi kalau yang medium yang belum, siapa aja? Oke. Nah, Fania, Iya. yang medium udah belum? Belum. Belum ya? Belum. Terus Ruknal, yang medium belum juga? Halo? Oke, Hendro tadi udah yang medium, yang gini, yang hard apa belum? Yang hard, yang belum, yang medium pakai filter kan. Oh, oke. Terus yang hard, Yang hard belum. yang hard kan belum. Hendro, terus yang belum lagi siapa yang hard? Nanti kan Abdul, Alfian, belum ya? Ya, saya sudah ngerjain Mas, cuman masih error. Belum. Masih ada error. Iya. Terus Ilham belum tadi ya? Belum Mas. Sama. Ya. Riko udah yang hard? Belum. Ruknal, Trisna, Fania, sama yang Chris nggak kelihatan kameranya. Koneksinya agak lemot Kak di sini. Oke, Chris. Berarti udah yang hard apa belum? Yang hard belum Kak. Susah banget ya. Trisna sama Ruknal sama Fania gimana? Belum. Susah. Bagaimana Kak? Yang hard udah belum, Ruknal? Ya, Belum. Oke, mau gini, kalau gitu coba deh salah satu share screen, tak coba kasih clue-nya. Kan soalnya yang hard belum ada tuh, ada kesusahan kan?
Coba siapa yang mau share screen? Maaf, saya nggak bisa soalnya kepisah laptop sama HP. Oh, ini di HP. Iya. Ya udah, mungkin Hendro mau coba share screen soalnya. Bentar mas, di share screen. Oke. Atau gini, kan Alfian tadi bilang udah tapi masih ada error kan? Iya mas. Coba di share, Oh iya mas boleh. mungkin kita bisa belajar bareng errornya kenapa. Udah kelihatan belum mas? Belum. Masih abu-abu. Nah, udah. Baru begini doang sih mas. Yang ngerti. Oke, ini kamu nggak pakai note juga ya? Ini aku enggak mas. Oke, coba lihat kayak gimana hasilnya. Kayak gini masih nyepot mungkin di sini masih kayak gini terus sih mas. Kalau di note kamu nggak bisa pakai alert. Oh, baru tahu mas. Pakai alert itu cuma di browser. Kalau execute-nya kayak gini emang nggak bisa. Bisanya pakai console log dia. Masuk. Hmm. Berarti harus Soalnya error kalau mau. gimana? Sama aja sih. Oke, jadi kan gini, kalau dari soalnya kan diminta, ini ada kita 5 data student. Terus dari 5 data student itu dibagi jadi dibagi rata ke beberapa grup. Nah, kalau contoh di soalnya ini kan, coba soal ke atas dikit. Itu kan ada grup 3 tuh. Ada variabel grup 3. Jadi kan dari 5 student, itu diminta ngepecah jadi 3 grup. Nah, pertama, itu kalian harus ngebagi dari 5 ini, dibagi 3, tapi diambil, kalau di programming itu ada floor itu kayak pembulatan ke bawah, ada cell pembulatan ke atas, cell. Nah, ini jadi kan 5 dibagi 3 kan nggak bisa tuh, jadi harus dibulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, baiknya sih ke atas. Terus setelah itu dapat kalian jumlah student masing-masing grup, baru di loop sebanyak 3 kali, karena di sini variabel grupnya ada 3. Baru ntar di JavaScript ada fungsi namanya splice. Jadi dia dari 5 itu objeknya dipotong sejumlah nilai pembagiannya kalian. Pembagiannya kalian kan 2, karena dari 5 dibagi 3 dan pembulatan ke atas kan jadinya 2. Nah, itu setiap setiap grup tuh bakal dapat 2, terus grup yang terakhir ada 1. Gitu. Jadi kalau dulunya sih kayak gitu. Jadi kan pertama dicari dulu rata-rata per grupnya berapa orang, terus baru nanti di loop sesuai dengan jumlah grupnya, kayak gitu sih. Masih bingung nggak sama penjelasan yang barusan? Atau mungkin ada pertanyaan? Kalau dia Saya udah sih dapat net cell-nya, Kak. Cuma implementasinya nggak bingung. Nah, coba kayak gimana tuh gantian share screen-nya.
di 2 room ya? Kok ada room lain suaranya? Oh enggak, ini teman saya room sebelah. Bentar. Ini yang hard ya. Ya kayak gini tuh. Jadi di sini lihat result nih saya grupnya pengulangan 3 kali. Saya bikin pengulangan 3 kali. Setiap pengulangan tuh saya bikin array baru kak. Jadi masukin array di resultnya, saya push array baru. Terus nah ini yang agak bingung sih saya. Buat nge-push elemennya ini kayak gimana gitu lah. Oke. Sebentar coba saya. Itu IJK nanti dikasih tahu ya, dikasih tahu belum kan? Sorry minta. Jadi yang orang kayak gitu sih kak. Area IJK-nya tuh. Sandi kan? Ya. Oh, area IJK itu. Berarti ini masukin datanya masih belum ya? Ya masukin datanya belum. Oke, coba kamu cari array slice di gini. Di apa tuh namanya? Di JavaScript. Jadi kan pertama kamu nggak perlu declare array di result-nya tuh. Coba buka kodenya lagi. Oh gitu. Yang new array ini hapus nggak berarti? Itu nggak perlu. Jadi splice itu dia bakal, kan kita nge-define, kita bakal ngambil data dari 0, dari indeks ke 0 sampai sebanyak 2 data kan gitu. Nah nanti dari splice itu dia bakal return array sebanyak 2 data yang kita ambil tadi. Jadi di dalam looping yang grup itu cuma nge-splice aja, udah ada selesai. Jadi value pertama tuh indeksnya berarti ya? Ya, indeks starting yang mau kita ambil, karena yang mau kita ambil kan indeks ke 0, sebanyak berapa data kayak gitu. Jadi resultnya di splice nih berarti? Result dot push. Nge-push ini? Nah, result titik push. Push. Nah, di dalam push ini kamu splice. Apa ya? Kamu splice, jadi kan grupnya, nah grupnya yang di splice. Oh, grupnya? Studentnya di splice, student. Student splice. Oh. Berapa? Jadi nggak rugi. Berapa yuk? Mid-cell-nya ini jadi nggak? Iya. Wah. Ya, Iya. ya. Udah ada for loop yang kedua dihapus. For yang kedua dihapus, terus return result. Oh ini udah? Enggak, kan udah di bawah. Ya ya. Oh iya benar. Yang gini nggak sih? Oke, beli. Ini. Tapi 212 ada sini nggak? 211 ya. Ini yang salah. Satu-satu. Merasa di antara orang-orang di sekolah, kita pro di antara orang-orang itu. Udah splice. Kamu splice-nya gini, sel-nya di atas, di luar. Jadi gini. Gitu. Ya, soalnya dia ngitung. Splice itu kan dia bakal motong juga tuh areanya tuh. Misal nih, kamu ngambilnya 2, itu dia bakal kepotong langsung. Jadi kalau misalnya di dalam loop kamu nge-sale, itu dia bakal student.length-nya tuh student yang udah kepotong. Oh gitu. Jadi ini dikeluarin nggak? Splice, sale-nya dikeluarin, dijadiin variabel. Iya, dikeluarin.
kayak gini. Oh, Nah, ini baru. Oke, benar Kak. nah, kontennya kan kayak gitu. Jadi dicari dulu rata-ratanya, terus baru nanti diambil data sesuai dengan rata-rata yang berapa. Jadi kalau misalnya ini di jumlah grupnya ditambah atau mungkin dikurangin, dia bakal langsung lihat gitu kayak gitu. Iya, benar. Oke. Terima kasih Kak. Kalau yang lain ada yang mau ditanyain mungkin, atau mungkin yang apa? Mungkin di soal isi ada kesulitan. Nah, coba di share kira-kira kesulitannya di mana. Loh, ada yang mau nge-share? Oh ya, tambahan tadi kan Chris beberapa kali nunjukin looping tuh. Nah, cuma di loopingnya itu make nama variabel IJK kayak gitu. Atau mungkin kayak common variabel tuh sebaiknya lebih dihindarin. Soalnya nanti kalau misal itu kan loopingnya sebatas maksimal 2 kali kan, tadi 2 tumpuk loopingnya. Soalnya ada aja kemungkinan, terutama di backend, itu dia loopingnya tuh sampai banyak banget bertingkat-tingkat. Nah, kalau misalnya kita bikin nama variabel kayak gitu, atau mungkin nama variabelnya terlalu generik, kayak misal kasih nama variabel cuma name, atau mungkin address, tanpa name, first name atau last name, atau mungkin tanpa address apa kayak gitu. Itu kita bakal bingung pas kita ngecek, misal ada masalah nih, bisa aja data yang seharusnya ke sini malah kemana jadinya. Nah, itu ngeceknya kita bakal kesulitan kayak gitu. Jadi nanti kalau bisa dihindarin bikin variabel kayak gitu. Kalau misal variabelnya tuh untuk index looping, misal kayak index apa kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Oke, yang lain nggak ada yang mau nanyain kesulitannya? Coba Alfian deh. Tadi isi katanya belum ya Alfian ya? Gimana Bang? Yang isi belum ya? Yang isi? Ya belum. Soal yang pertama. Ya belum. Nah, udah kesulitannya di mana itu? Sama aja Bang, baru tahu tadi belum kalau belum bisa di running. Karena Error terus Bang. error kayak tadi. Iya. Gara-gara alat itu Soalnya berarti. masih kurang paham di JavaScript sih Bang. Oke. Berarti kebanyakan dari kalian belum pernah pakai Node ya? Belum pernah Kak. Belum pernah. Ya. Gimana tanya? Sedikit doang dulu, basicnya doang, tapi nggak terlalu ke ininya, ke dalamnya gitu. Node.js-nya. Iya. Terus kayak nyoba tutorial di YouTube gitu belum juga pernah? Belum. Paling kalau ada tes gitu. Oke. Ya, tapi kayak mulai besok sih baru ke gini. Kalau Riko ada. Ya Kak. Tadi yang soal pertama belum juga. Yang easy itu udah selesai, cuman masih error sih. Errornya kayak gimana coba?
tes kelihatan nggak? Ya kelihatan. Nah, masih kayak gini sih Kak. Errornya gimana? Errornya kayak gimana? Sebentar, saya coba kan nih. Nah, masih kayak gini. Number of number. Nah, kira-kira errornya kenapa? Antara di sini sih Kak. Cuman masih bingung juga sih. Oke. Errornya karena JavaScript-nya dia bingung. Itu kamu di atas declare number, tapi di bawah kamu declare number lagi di dalam for. Coba yang cons number itu numbernya diganti apa, kayak misal kayak nomor apa gitu, atau mungkin angka. Yang ini kayak Ya, yang number of-nya tuh dua-duanya apa? benar, satu aja. Nah, terus yang di bawahnya tuh ikutin yang cons no. Kan di dalam kurung itu kan ada number tuh. Yang di dalam. Yang itu sama yang di bawahnya baris 10, 11 sama 13. Dari 10, 11 sama 13 ganti pakai no. Kan kamu bikin variabel no soalnya kan. Sama 11. ini kayak Nah, udah coba tidak. Cannot access number before initiation. oh bentar belum pasti. Sorry. Nah kan, udah. Iya. Karena kurang teliti aja sih. Siap. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin ada kebingungan atau gimana? Kalau nggak ada ya udah sampai sini aja dulu. Nanti apa tuh namanya? Ini kan mau direcap dulu. Jadi tesnya ini kayak ngelompokin loh. Kira-kira siapa aja sih yang, berapa orang sih yang perlu dari JavaScript dari awal banget. Terus kayak berapa orang yang udah pernah kayak gitu loh. Jadi biar kita tahu, oh misalnya ada yang belum pernah pakai Node, berarti kita perlu concern untuk ngajarin. Kalau misalnya yang udah terbiasa, berarti kan dikasih belajar cuma lebih kayak gimana ya, lebih kayak dia dikasih belajar kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu concern untuk ngajarinnya kayak gitu sih. Jadi bukan buat seleksi, bukan buat apa. Oke. Ya udah kalau gitu, karena udah nggak ada yang nanya, jadi aku mau ngerekap dulu. Udah ya, makasih ya. Ya, makasih Kak. Oke, cheers. Masih kan. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Mas. Oke.